Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, sebelum kita membahas pokok bahasan ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita berjalan lancar dengan tema Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pokok bahasan pendidikan agama Islam dan budi pekerti saat ini adalah kita harus tahu bagaimana kompetensi dasar dari pokok bahasan kita ya. Kita menunjukkan sikap, keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, perilaku adil, dan penerapannya dalam pemahaman Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adli, dan Al-Akhir dengan memaknai makna dari Asmaul Husna tersebut ya. Dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Di sini ada 7 pokok bahasan yang harus kita pahami dan kuasai. Bagaimana menunjukkan sikap dari keluhuran budi, sifat-sifat Allah ya, yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pengertian Asmaul Husna itu? Nah, Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata ya. Kata asma yang berarti nama-nama, sedangkan husna itu berarti adalah baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Dan kata Asmaul Husna ini diambil dari ayat Al-Quran surat Toha ayat 8 yang artinya tidak ada Tuhan melainkan Dia memiliki nama-nama yang baik atau Asmaul Husna gitu ya. Ini harus kita pahami sampai sini dahulu. Kata Asmaul Husna tersebut. Bagaimana sih dalil daripada Asmaul Husna? Nah, dalil itu surat Al-A'raf 180 ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sajzauna ma kanu ya'malun. Sini kita memohon dengan nama-nama yang baik tersebut. Juga diuraikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya maka insya Allah ia akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melanjutkan materi berikutnya ada tugas nih untuk memperkuat penjelasan tadi. Carilah dalil dari Al-Quran dan hadis dan tolong ditulis di buku catatan PAI, tentunya dengan lengkap Arabnya dan artinya ya. Kita bahas satu persatu. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu ya, dan Al-Akhir. Ada 7 nih kata atau sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Yang pertama itu Al-Karim, sesuai dengan ayatnya adalah ya ayyuhal nasu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Nah, secara bahasa Al-Karim artinya Maha Mulia, Maha Dermawan, Maha Pemurahnya itu. Bagaimana menerapkan sifat Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang maha pemurah ya, wujud keimanan dari sifat Al-Karim. Bagaimana menyisihkan uang jajan untuk kotak amal jariah setiap Jumat, membantu teman dalam kesulitan ya, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Itu daripada penerapan sifat Al-Karim. Intinya menjadi orang yang dermawan kepada siapa? Kepada diri kita dan kepada kawan-kawan kita, seperti itu. Yang dari hal tersebut
kita diterapkan menjadi orang yang dermawan. Yang berikutnya sifat al-mu'min, alladzina amanu wa lam yalbitsu imanahum bizulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Al-mu'min itu artinya pembenaran ya, ketenangan hati atau aman, pemberi rasa aman. Al-mu'min itu Allah pemberi rasa aman, terutama kepada siapa? Kepada manusia ya, kepada manusia. Bagaimana penerapannya? Dampaknya apa orang yang sifat al-mu'min? Menjadi orang yang jujur, memberikan rasa aman. Bagaimana misalkan menolong teman ya, dalam keadaan bahaya kita tolong, menyingkirkan duri, paku, benda lain yang berbahaya tentunya. Dan membantu orang tua serta anak-anak yang menyeberang jalan misalkan gitu. Di sana. Jadi dampak daripada menjadi orang yang jujur dari al-mu'min, jadi orang yang jujur dan memberikan rasa aman kepada lingkungannya. Itulah. Yang berikutnya adalah sifat al-wakil. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakila. Allah mencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Al-wakil itu mengandung arti mewakili atau pemelihara. Jadi Allah memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat ya, dalam urusan akhirat. Dampaknya bagaimana mewujudkan sifat tersebut? Kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah ya, meneladani sifat al-wakil, menjadi pribadi yang mandiri ya, tidak merepotkan orang lain, belajarnya sungguh-sungguh karena Allah ya. Tidak akan mengubah nasib seseorang, Allah Subhanahu wa taala itu. Apabila orang itu tersebut yang tidak mau berusaha, jadi Allah tidak akan merubah nasib kita kalau manusianya tidak merubahnya sendiri. Maka dibutuhkan sifat-sifat Allah yang disebut dengan al-wakil. Yang ketiga, al-matin. Ayatnya innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Artinya al-matin itu maha kukuh. Allah memiliki sifat al-matin, maha kukuh. Jadi oleh karena itu sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh ya. Tidak ada bandingannya. Kita mengikuti dari sifat-sifat al-matin tersebut. Dampaknya bagaimana? Sifat al-matin menjadi pribadi yang teguh pendirian. Perwujudannya adalah tidak mudah terpengaruh oleh rayuan dan godaan, terutama untuk perbuatan-perbuatan tercela, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang selalu setiap detik kita diuji oleh Allah, agar kita jadi orang-orang yang tahan uji seperti itu. Yang selanjutnya sifat al-jami. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji-janjinya. Al-jami itu mengumpulkan. Allah mengumpulkan apa saja yang dikehendakinya, ketika di dunia, nanti di akhirat. Bagaimana dampaknya orang yang memiliki sifat al-jami? Memiliki sifat karakter pemimpin. Apa sih pemimpin? Selalu mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan sholat jamaah misalkan, hidupnya bermasyarakat ya, manfaat untuk orang lain. Di sini berkarakter sifatnya pemimpin, berkarakter sebagai pemimpin. Karena memiliki sifat Allah yang berupa al-jami, yang mengumpulkan. Selanjutnya al-adlu. Wa tamat kalimatu rabbika sidqa wadla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Adir artinya ya adil, keseimbangan.
Bagaimana mewujudkan sifat al-adil? Salah satunya adalah tidak memihak atau tidak membela orang-orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara kita atau teman kita. Menjaga diri kita, orang lain, dan lingkungan dari sekitarnya dari kezoliman atau kejahatan dan perlakuan yang tidak adil. Itu seperti itu. Yang berikutnya sifat al-akhir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-akhir artinya maha akhir, tidak ada yang sesuatu pun setelah Allah. Dia maha kekal tatkala semua makhluknya hancur. Allah maha kekal dengan kekal-kekalannya. Bagaimana dampaknya orang yang al-akhir? Dia menjadi pribadi yang bertakwa. Bagaimana sih bertakwa itu? Melaksanakan perintah Allah, ya, seperti sholat 5 waktu, taat dan patuh pada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya, serta menjauhi larangan-larangan Allah. Contohnya apa? Tidak minum minuman keras, tidak berjudi, tidak pergaulan bebas, tidak melawan orang tua, ya, dan larangan-larangan lainnya. Seperti itu.